ثم إلى حضرة سيدتنا خارجة القبور إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري إلى حضرة جبل البغدادي إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ مسلم المدني إلى حضرة مهدي أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي معنا إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن إلى حضرة الشيخ بكر النسائي إلى حضرة عمر الرمز إلى حضرة أبي عبد الحمد إلى حضرة الشيخ مطر الشيخ البنجي إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار إلى حضرة الشيخ عبد البنجي إلى حضرة الشيخ أبو محمد من بدر البنجي ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أزواجنا ذريتهم أن الله يعلي درجاتهم الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينوي قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والحق والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة فيها بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه وعلمه في الدارين آمين. Sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya ayyuhan nasu la tahmilukum al-usratu wal faqatu ala an tatlubu rizqa min ghairi hillihi. Daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ya ayyuhan nasu, kata sidin, wahai sekalian manusia, la tahmilukum al-usratu wal faqatu, janganlah sampai kalian itu bersusah payah mencari rezeki yang tidak dihalalkan. Jangan boyo-boyo yang tidak dihalalkan, mencari halal aja ujung, apalagi mencari tempat halal. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sungguhnya aku, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allahumma tawaffani faqiran. Aku pernah mendengar Nabi mengucap doa, Allahumma tawaffani faqiran. Ya Allah, kata Nabi, matikanlah aku dalam keadaan fakir. Wala tatawaffani ghaniyan. Kata Nabi, ya Allah, janganlah dimatikan dalam keadaan kaya. Karena mati dalam keadaan kaya, banyak harta, ada mewarisnya, yang ditinggalin untung. Wahsyurni bi zumratil masakini yaumal qiyamati, dan himpunkanlah aku, kata Nabi, wahai Allah Ta'ala, disatukan dengan mereka daripada orang-orang miskin yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa inna ashqal ashqiya'i man istama alaihi faqru dunya wa adzabul akhirati. Sungguh celaka, kata Nabi, orang yang fakir di dunia dan menderita di akhirat. Artinya di akhirat pun dia tidak ada bekal apa-apa untuk akhiratnya. Sudah fakir di dunia, bekal akhiratnya tidak ada. Nah, itu yang kata Nabi sangat menderita kita. Kata dia, lalu bisa bekal untuk akhirat itu ada, selalu ditinggalkan. Waruya an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu ata bi ghanaima min ghanaim al-Qadisiyyati. Riwayat daripada sahabat Umar bin Khattab menyebutkan annahu ata bi ghanaima, sungguhnya Sidin suatu hari pernah membawa dengan ghanimah, harta ghanimah dari ghanimah peperangan Qadisiyah. Faja'ala yatasaffahuha, lalu Sidin menerima itu, wa yanzuru ilaiha, dan dilihat Sidin harta ghanimah yang banyak tadi. Ghanimah itu harta rampasan perang zaman Bahri melawan orang kafir,
dapat harta rampasan perang itu halal untuk ghanimah. Bayangkan ghanimahnya banyak direbut, halal jadinya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, lalu berkata sahabat Abdurrahman bin Auf, hadza yaumus surur wal farah. Wahai sahabat Sayyidina Umar, bahwasanya ini adalah hari kemenangan dan hari kegembiraan. Wa anta tabki ya amiral mu'minin, dan wahatan wal alfian itu menangis pada hari ini. Kenapa? Padahal sudah menang, dapat harta ghanimah banyak. Karena bagian itu menangis. Qala ajal, iya, kata Sayyidina Umar tadi. Walakin ma ufiya hadza qaumun illa awqa'a bainahum wal adawata wal baghdha. Tetapi kata Sayyidina Umar, betul kata Siddiq, tapi pemberian ini nantinya akan membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan di antara mereka Islam tadi. Bilanya berperabot kena harta ghanimah ini dibagi-bagi, ada sama, misalnya mereka bermusuhan dan ada bertikai, kata Sayyidina Umar tadi. Itu nang Siddiq tadi sangat. Kalau kita ditinggali harta warisan banyak tak ini, apalagi yang sudah meninggal orangnya, masih hidup ada lagi yang berhinggal, ya, apalagi anak-anak ada pulang. Kita tadi, kalau di sini Sayyidina Umar sedikit memperhatikan daripada apa, bilanya dapat itu sedikit kadang-kadang sananya bagiannya ghanimah ini nanti kita ada saling benci-bencian, saling bermusuhan ada. Padahal ini hari gembira, kata sahabat Abdurrahman bin Auf tadi. Wa ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li kulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati al-malu. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, li kulli ummatin fitnatun, setiap umat itu diuji, kata Nabi. Wa inna fitnata ummati al-malu, dan hanya saja dan sungguhnya adalah cobaan diuji umatku itu dengan harta kekayaannya. Punya Nabi kada suki umatku yang suki kita, umatku kena tenang diuji dengan harta kekayaannya kita. Apakah dimunafaknya nangkai itu? Jika aku suki dan Nabi, saya umatku suki juga, tapi kalau ada mau suki, mau ada suki. Waruya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna habbal khalqi 'ala Allahi al-fuqara. Adalah daripada sahabat Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar, bahwasanya Siddiq berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ujar Nabi, inna habbal khalqi 'ala Allahi al-fuqara. Sesuatu makhluk yang paling dikasihi Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala adalah orang fakir dan miskin. Li'annahu kana habbal khalqi ila Allahi al-anbiya, karena para nabi adalah manusia yang paling dikasihi Allah Ta'ala juga. Fabtalahum bil faqri, maka para nabi tadi diuji mereka dengan fakir juga. Seikong nabi langsung bikin Nabi Sulaiman. Nabi yang lain diuji dengan macam-macam cobaannya. Nabi Sulaiman dari awal sini sudah nyaman di derajat di dunia. Qala haddatsana Abi rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Hasan al-Farrani bi isnadi 'an al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhuma qala awhallahu ila ta'ala ila Musa bin Imran. Daripada sanad Imam Hasan al-Basri menyebutkan, qala Sayyid mengatakan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran, bahwasanya wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa annahu yamutu rajulun min ahabbi ibadi ilayya wa ahabbu ahlil ardi. Kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa melalui wahyunya, wahai Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, telah meninggal, telah mati seorang kekasihku, kata Allah Ta'ala tadi. Ilayya wa habbal ahlul ardi, dan inya itu adalah orang yang paling disukai penduduk bumi, karena itu adalah seorang daripada kekasihku, kata Allah Ta'ala.
Fa'atihi, maka hendaklah engkau cari datangi di mana tempatnya. Wa kafnuhu wa ghasalahu wa kaffinhu wa ghassilhu, engkau kapani akan dia dan engkau mandikan akan dia bila datang. Wa qum ala qabrihi, dan laksanakanlah atas pemakamannya. Faqalabahu bil Imran, lalu Nabi Musa mendengar wahyu dari Allah Ta'ala tadi. Sidin lakas-lakas mencari daripada kekasih Allah Ta'ala tadi. Bil Imran, dicari sidin di kota-kota. Kata terdapat tanya sini sidin bertakwa, wahai bulan bin bulan, adakah si orang meninggal pada hari ini? Falam yajiduhu, tidak ditemukan oleh sidin tadi di kota-kota tadi. Umma talaqahu bil khirabi, kemudian sidin temukan, sidin cari di desa-desa, di pedesaan. Falam yaqdir alaihi, maka tidak mampu juga di desa tadi mencari, karena desa itu adalah banyak lembahnya, banyak jalan halusnya, banyak jalannya yang melingkar-lingkar di desa. Tidak ketemu tadi. Lalu sidin bertanya, Nabi Musa bertanya, falam yaqdir alaihi thumma ra'a qauman minat toyanina. Sidin melihat dan bertanya kepada seorang penggali tanah. Faqala ara'aitum maridan ahuna bil amsi aw maitan al-yawma. Kata Nabi Musa, apakah kalian melihat, hai penggali tanah, hari ini ada yang garing kah? Atau kemarin ada yang garing? Atau ada yang mati hari ini? Faqala ba'dhum ra'aitu maridan bil khirbati. Lalu di antara mereka ada yang berkata, ya, ada di tempat ini, dia bekerja di sini dan dia waktu itu garing. Fala'allaka turiduhu, maka barangkali orang ini yang kau maksud. Qala na'am, betul, kata Nabi Musa tadi. Fadhahaba, maka lekaslah pergi Nabi Musa menemui tempatnya tadi. Faidan huwa bimaridin tarihin wa tahta ra'sihi labinatun. Lalu lihat Nabi Musa, dia sedang garing, tarihin wa tahta ra'sihi, garing hendak mati di atas tanah, dan berbantalakan bata merah, berbantal-bantal. Ya, kalau kita bantal kapur, bantal-bantal. Faqala ba'duhum falamma an'alaja nafsuhu saqata ra'sahu min al-labinah. Manakala Nabi Musa tadi hendak maharamunya, gugurlah kepalanya dari bata tadi dan meninggal. Qala faqama Musa fabaka, lalu pada waktu itu Nabi Musa babaka, Sayyidina menangis. Faqala ya Rabbi, qultu inna hadha min ahabbi ibadika ilaika. Lalu jadi Nabi Musa, ya Allah Ta'ala, wahai Tuhan, pian kata ini adalah orang yang paling pian kasihi kepada Engkau, ketika kasih pian ini orangnya. Fala ara indahu man kana yumriduhu, maka tidaklah aku lihat dia garing, apa penyebab garingnya. Bahwa Allah Ta'ala ilaihi ayya Musa, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, inni idza ahbabtu abdi zawaitu anhu dunya kullaha. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, jikalau aku itu kasih sayang, aku tuh sayang kepada kasihku pada seseorang itu, maka aku jauhkan dia dari dunia. Artinya aku cepatkan matinya, supaya ia tidak tergiur daripada kesenangan dan kemewahan dunia. Maka lekas aku mati ya kan, karena yang kurang dan paling aku cintai Tuhan. Kalau kita anak lama-lama mati ya kan, karena apa? Karena belum tersayi lagi oleh Tuhan, belum merasai warisan lagi oleh Tuhan. Jadi mati ya kan. Dan ini dimatikan Allah Ta'ala karena apa? Karena orangnya disayangi Tuhan tadi. Lalu lama-lama dijabut Allah Ta'ala rohnya. Kalau kita anak dalam kata-kata belum baru kita Tuhan, belum anak lagi belum.
pagi ini Tuhan yang baru lagi yang matikan untuk kita. Ada ini orang yang dikasih Allah Ta'ala langsung dimatikan Allah Ta'ala tadi. Warawa Abad Ibnu Katsir an Hasanin annahu qala akhadha iblisu awwala dinarin duriba fawada'ahu ala ainaihi. Riwayat daripada Abbad bin Katsir daripada Imam Al-Hasan menyebutkan akhadha iblisu, suatu hari iblis pernah mengambil dinarin, uang dinar, uang emas. Nah, ada di bumi, ada sini dapat uang emas, ada iblis dapat uang emas, diambilnya. Fawada'ahu ala ainaihi, maka diandaknya di antara dua matanya uang emas tadi, artinya uang dinar, dicanangi iblis uang dinar tadi. Sambil mencanangi iblis tadi, lalu dia berkata, waqala, berkata iblis, man ahabbaka fahuwa abdi. Kata iblis kepada uang dinar tadi, uang emas tadi, barang siapa mencintaimu wahai uang emas, berarti dia menjadi pembantu, menjadi hambaku, menjadi sesuruhanku. Jadi iblis tadi, rupanya doa iblis kan kabul. Kenapa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi doa iblis dikabulkan Tuhan. Jadi karena duit dinar, duit apa, duit emas tadi, macam-macam huru haranya. Ya. Kalau kita juga bisi duit, ya, hancur, macam-macam huru haranya. Atau rapid sedikit tidak payu, rapid sedikit saja, macam-macam huru haranya. Allah tidak harus baik. 12 tidak ada payu. Kalau kita tambah, apalagi duitnya tapi umanan, mana warung yang kalau menerima ada bayu ini, yang padahal berarti umanan itu bayunya asal tulisannya tidak kelihatan lagi, punya sudah tulisannya ada kelihatan, nah macam berapa bayu hilang dah hapus buat kolat. Lalu apa diletakkan oleh si iblis di dua matanya tadi. Abdul Mun'imi an Idris an abihi an Wahab bin Munabbih qala wasala iblis ila Sulaimana Dawud alaihi salatu wassalam ala surati syaikhid. Suatu hari kata Imam Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwa iblis sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman bin Dawud ala surati syekhin, berbentuk menyerupa seseorang anak Tuhan, syekh orang Tuhan. Faqala lahu Sulaiman, berkata baginya oleh Nabi Sulaiman, akhbirni bima anta sani'un bi ummati ruhillahi ta'ala. Dijawab, dikata oleh Nabi Sulaiman, karena tahu dan menyerupai iblis, ada tandanya. Apa yang engkau perbuat dengan siapa? Dengan umatnya, yakni Isa ibni Maryam. Apa yang engkau perbuat dengan umatnya Nabi Isa ibni Maryam, wahai iblis? Faqala la da'awtuhum yattakhiduna ilahaini min dunillahi ta'ala. Aku kena dan iblis membuat daripada umat Nabi Isa itu, ku ajak mereka menyembah dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Tuhan anak dan Tuhan anak dan Tuhan ibu, ya. Dua Tuhan tadi. Qala fama anta sani'un bi ummati Muhammadin. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman lagi, apa yang kau perbuat kena dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala la ad'unahum ila dinari wa dirhami hatta yakuna dzalika ashha indahum min la ilaha illallah. Aku lakukan kepada umat Nabi Muhammad, itu jawabnya, kubujuk mereka dengan emas dan perak, hatta yakuna dzalika, sehingga mereka mencintai kedua emas perak tadi melebihi daripada ucapan la ilaha illallah.
Qala Sulaiman, berkata Nabi Sulaiman, a'udzu billahi minka. Ujar Nabi Sulaiman, aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada godaanmu wahai iblis. Fanawara fa'idha huwa qad dhahaba. Setelah dilihatnya secara jelas iblis tadi, lenyaplah iblis daripada hadapan Nabi Sulaiman. Karena waktu itu diberitahu Nabi Sulaiman, jadi itu aja ucapannya. Lihat ya Nabi Sulaiman secara jelas hilang si iblis tadi. Jadi gawiannya pada manusia. Masalah masuk neraka atau dosa. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, al-wajibu 'ala al-faqir an ya'rifa minnatallahi ta'ala. Kata pengarang kitab Syekh Abdullah As-Samarqandi menyebutkan wajiblah atas orang fakir itu mengetahui pemberian Allah Ta'ala. Artinya fakir itu termasuk apa? Karunia Allah Ta'ala lawan hambanya. Wa ya'lamu annahu qad surifa anhu ad-dunya, dan Allah Ta'ala telah menjauhkan harta benda daripada orang fakir tadi, karena akan dimuliakan orang fakir tadi kelak di sisinya pada hari kiamat dikaramatihi. Wa akramahu bima akrama bil anbiya wal awliya alaihi wassalam bihamdillahi ta'ala. Dan nantinya Allah Ta'ala akan memuliakan orang fakir tadi seperti apa mereka memuliakan para nabi dan para awliya Allah Ta'ala, bihamdillah, dengan pujian Allah Ta'ala kepada mereka nantinya di hari kiamat. Wala yazau bi dzalika wa yasbiru ala ma yusibuhu min dhaikil 'aishi. Dan mereka tidaklah keluh kesah daripada fakirnya tadi, kata kita. Wa yasbiru ala ma yusibuhu, dan dia tahan apa yang menimpa akan dia min dhaikil 'aishi, daripada kesulitan pencaharian dunia. Artinya kita sulit mencari pencarian dunia, kita sulit, kita tetap sulit, kadang menyerah. Berarti kita cari, insyaallah dapat saja. Wa ya'lamu anna wa'dallahi fil akhirati khairun lahu, dan diketahuilah sesungguhnya janji Allah Ta'ala di akhirat kita lebih baik baginya mimma surifa anhu di dunia, daripada apa yang diperlakukan Allah Ta'ala di dunia. Walau lam yakunil lil faqri fadilatun siwa annahu kana hirbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtidaan bima bihi kana aziman. Walau lam yakun faqru, jikalau adalah fakir itu suatu keutamaan, karena sungguhnya fakir itu adalah daripada hirbati Rasulillah atau kana hirbata Rasulillah. Itu merupakan daripada keistimewaan Rasulullah, adalah fakir tadi mengikuti jejak Nabi. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala bi isnadihi an Tawusin an Abi Abbas Abi Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa. Daripada isnad atau sanad dari Imam Taus daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan qala bainama Rasulullah, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah, jalasa, duduk, wa Jibril alaihi salam ma'ahu, ketika itu malaikat Jibril duduk bersama Nabi. Qala Jibrilu hadza malakun qad nazala minas sama. Wahai Nabi Muhammad, nanti ada akan seorang malaikat yang turun kepada dia dari langit. Lam yanzil qattu, yang artinya malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya, sebelum nabi-nabi terdahulunya. Dia ini ingin turun mendapati piananya. Istadzana rabbahu, dia adalah minta izin lawan Allah Ta'ala bi ziyaratika, untuk mengunjungi pian, untuk mengelangi pian tadi. Falam yankus illa qalilan, maka tidak beberapa lama, hatta ja'al malaku, datanglah malaikat tadi. Setelah dipuliakan setelah dipuliakan oleh Jibril,
kada lawas datang malaikat tadi. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Baca malaikat tadi, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atas pian kesejahteraan atas pian Rasulullah. Ya Rasulullah. Faqala wa alayka salam. Menjawab Nabi wa alaikas salam. Qala al-malaku, berkata malaikat tadi, fa inna Allah ta'ala yukhayyiruka an yu'tika khazaina kulli syai'in wa mafatiha kulli syai'in lam yu'tihi ahadan qablaka wa la yu'tihi ahadan ba'daka min ghairi an yanqusaka mimma iddakhara laka syai'an aw yajma'uhuma laka yawmal qiyamati. Bahwasanya kata malaikat tadi, sungguhnya Allah Ta'ala wahai Nabi Muhammad memilihkan akan pian. Bahwasanya pilihannya itu dua, pilihannya yang baik. An yu'tiyaka, diberikan kepada pian adalah suatu perbendaharaan yang sangat banyak kepada pian tadi, atau diberi pintu perbendaharaan rezeki semuanya kepada pian tadi yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun sebelum pian tadi, dan tidak pernah diberikan seseorang pun kepada sesudah pian wahai Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab Nabi, bal yajma'u ma yaumil qiyamati. Lalu kata Nabi, bahwasanya aku dan Nabi tidak akan mengumpulkan bagiku daripada perbendaharaan yang banyak tadi bagi aku hidup dan Nabi yaumul qiyamah, sampai nantinya hari kiamat. Artinya Nabi ditawari apa rezeki dunia yang paling banyak sih kada mau. Kalau kita tahu ini macam-macam memberikan jurukan tadi pasti mata ke atas. Ditawari macam-macam, mata ke atas sudah terbalik mata. Wa asal ini Sulaiman bin Abdul Wahab ibni Bazid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala urdi alayya barha'a Makkah dhahaban wa fiddatan. Daripada sahabat Sobat Sulaim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, menjawab Nabi, urdi alayya barha'a Makkah, jazilah Makkah ditawarkan kepadaku, kata Nabi, yaitu daripada negeri Makkah menjadi emas dan menjadi perak bagiku oleh malaikat. Qultu ya Rabbi ashba'u yawman wa auju'u yawman. Ya Tuhan, kata Nabi, wahai Allah Ta'ala, lebih baik ulun itu kenyang sehari dan lapar sehari daripada ditawari emas dan perak tadi, atau jazirah Arab itu jadi emas semuanya jadi perak. Supaya apa? Kenyang sehari, lapar sehari, supaya kau memuji pian, dan lapar itu supaya apa? Meminta akan pian daripada permohonan perlindungan kepada pian tadi. Daripada Nabi aku itu semuanya diberikan emas perak tiap hari, dan aku dan Nabi wahai Allah Ta'ala kada awal lagi kena memuji pian, awal memikirkan dan pian berikan tadi aja, kada sempat lagi ulun kena memuji pian. Qultu ya Rabbi fahmadaka idza syafi'tu wa adarru ilaika. Dan belum dan Nabi kada apa lagi pada ulun pian punya ulun sudah sugih tadi. Idza zitu wabillahi taufiq, dan kepada Allah lah at-taufiq, mendapat taufiq. Bab di dunia, bab daripada tidak memperdulikan kemegahan dunia. Qala haddatsana al-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana al-Baqi wa Abu Ja'far, haddatsana Muhammad bin Uqayl, haddatsana Muhammad bin Ismail as-Sadiqi, haddatsana al-Hajjaj, haddatsana Syu'bah an Amr bin Sulaiman an Abdurrahman bin Abana an abihi an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana niyyatuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun
wa man kanat niyyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Riwayat daripada Zaid bin Thabit menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang tujuannya untuk akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan seluruhnya. Niatnya untuk akhirat saja, niscaya Allah taala menyatukan seluruhnya. Dan dia dijadikan Allah taala kaya hatinya, dan dunia itu merendah padanya. Dan tujuannya semata-mata harta dunia, maka Allah taala akan mengacaukan urusannya. Hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan kekurangan dan kemiskinan tadi. Kata Nabi juga, harta dunia itu tidak diperoleh kecuali yang ada ketentuannya. Artinya kita mencari harta dunia karena ada sebabnya, ada keperluannya. Mungkin kita ada keperluannya, kita akan mencari, karena kalau mencari harta dunia, mencari usaha untuk apa? Untuk memakani yang di rumah misalnya, itu ada tujuannya. Jadi punya ada tujuannya, niscaya Allah taala tidak memberikan sewajarnya. Sudah lengkap disebutkan oleh Nabi. Qala hadatsana Abu Ja'far hadatsana Muhammad bin Uqail hadatsana Muhammad bin Ali hadatsana Abu Ghassan An-Nahdi hadatsana Umar bin Ziyad Al-Hilali Al-Aswad bin Qais qala sami'tu Jundaban qala dakhala Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hasirin wa qad athara bi jambihi asy-syarif fa baka Umar. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu beliau bangun di atas tikar yang membekas pada punggung dan pinggang Sidin. Membekas tikar dari apa? Pelepah kurma. Membekas di belakang Nabi, abang-abang bergaris-garis. Lalu melihat itu Sayyidina Umar menangis. Dan Nabi tadi, Babaka Umaru. Faqala Nabi, ma yubghika ya Umaru. Ujar Nabi, apa yang membuat engkau menangis wahai Sayyidina Umar? Jawab oleh Sayyidina Umar, apa jawabannya? Qala dzakartu Kisra wa Qaisara wa ma kana fihi min ad-dunya wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad atharaka bi jambika syuraini. Aku teringat wahai Nabi karena aku itu menangis dia bahwasanya Raja Kisra dengan segala kemewahannya dan segala kemegahannya, Raja Kisra tadi. Kemudian lagi aku melihat Raja Kaisar. Ya, ada dua, zaman dulu raja zaman Nabi, ada Raja Kisra, ada Raja Kaisar. Lain Kaisar kendaraan yang merek Tosa lain. Jadi Raja Kisra ini sejarahnya Raja Kisra pernah dikirimi surat oleh Nabi untuk beragama Islam. Melalui utusannya menyampaikan surat di ujung lawan Raja Kisra. Setelah belum dibuka dan diambil oleh Raja Kisra surat Nabi tadi. Lalu kata Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan merobek hatinya. Raja yang kedua Kaisar ini, dia dikirim surat oleh Nabi untuk memeluk agama Islam, adalah melalui utusannya diserahkan kepada Raja Kaisar, sempat dibuka yang sedikit, begitu dilipat Raja Kaisar disimpan. Antara pun Raja Kaisar sedikit, maka Raja Kaisar itu nama yang barat. Kisra, jadi pas Kisra artinya terpecah-pecah. Di Kaisar ini membuka surat Nabi, dibacanya, dilipatnya. Kata Kaisar ini belum membaca sudah Nabi-nya. Wa maka nabihi minad dunya, dan apa-apa yang telah mereka diberikan Allah Ta'ala pada kesenangan dunia wahai Nabi, sedangkan dia seperti ini saja. Raja-raja diberikan kemewahan, diberikan nyaman-nyaman,
Sedangkan pian wahai Nabi, faqad athara bijambika, di belakang pian sungguh berbekas daripada bekas tikar tadi, sehingga membalang atau habang di belakang pian. Lalu kata Nabi apa? Sahut Nabi kepada sahabat Umar tadi, ini wahai Sayyidina Umar, mau hidup dia aja, kata Nabi. Nah, karena kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia aja, wahai Sayyidina Umar. Kada lawas saja Nabi, kada lawas hidupnya kita. Hanya sampai umur meninggal, tempat saja. Ada nak berterusan kemana? Wa anta ya Rasulullah faqad athara bi jambika asyadid, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum. Itu wahai Nabi, kata Nabi, mereka diberikan kesenangan, disegerakan kesenangan mereka kontan di dunia aja, namanya berdua tadi. Sedangkan kami, ujian Nabi, sedangkan kita nantinya akan kesenangan kita, kebahagiaan kita akan diberikan Allah Ta'ala, kata Nabi, di negeri akhirat. Lalu Nabi Sina Umar menangis mendengar ucapan Nabi kayak tadi. Artinya kadang buruk melihat belakang Nabi abang, anak sidikna, anak mau ya langsung cuma mendengar yang tadi. Lalu sidik Nabi menangis. Qala haddatsana Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali bin Ahmad, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Ya'la bin Ismail an Darwin an Zubayd qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna ma akhsha 'alaikum ithnataini. Daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, inna ma akhsha 'alaikum, sungguhnya yang paling aku khawatirkan dengan sebenar-benarnya yang menimpa atas kalian wahai Nabi, ada dua macam, ada dua perkara. Tulul amali, itu yang pertama mengkhayal, panjang angan-angan. Wattiba'ul hawa, dan menuruti nafsu. Fa inna tulal amali yunsil akhirata. Kata Sayyidina Ali, karena sungguhnya angan-angan itu atau berhayal itu melupakan akhirat. Wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haqqi, dan mengikuti dan bernafsu tadi itu adalah menentang kebenaran, menentang yang benar, itu menentang Allah. Wa inna dunya qad irtahalat mudabbiratun wal akhiratu muqbilatun. Padahal adalah dunia itu telah merayap membelakangi kita, kata Sayyidina, dan akhirat itu nantinya akan datang pada kita muqbilah. Wa likulli wahidatin minhuma banawna fa'kunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun. Karena masing-masing, kata Sayyidina Ali, punya anak buah di dunia kita. Ya Allah, kita sudah kawin, punya anak buah lah. Belum punya anak buah, bergaya sebaiknya punya anak buah. Saya lapan beranaknya, yang berdoa. Dan nantinya punya anak-anak di akhirat. Bahwasanya saat itu di akhirat kena beramal. Bahwasanya saat itu bila fa'inal yawma amalun, karena sungguhnya kita hari ini, kata Sayyidina Ali, di dunia kita beramal. Wa inna ghadan hisabun, dan sungguhnya kita nantinya di akhirat kita dihisab. Yani akthir minal amali fi hadzal yaum. Kata Sayyidina Ali, perbanyaklah daripada berbuat amal engkau fi hadzal yaum, pada hari ini, pada sekarang ini, sebelum engkau dijemput, kata Sayyidina tadi. Fa innakum la taqdiruna ghadan 'alal amali, karena sungguhnya kalian, kata Sayyidina Ali, mungkin besok kata kau lagi beramal, berbuat baik. Punya kau sekarang, lakukanlah sekarang.
Kayaknya esok sini mungkin kena mulai berbuat baik. Kenapa? Mungkin esok aja engkau akan sampai. Tapi lagi di sini. Wa bihi isnadihi 'anil Hasani al-Basri qala talabtu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhutubu biha kulla jum'atin 4 sinin fala aqdir 'alaiha hatta balaghani annaha 'inda rajul min al-ansari. Disebutkan oleh Imam Hasan Basri bahwasanya kata Imam Hasan Basri, aku mencari khutbah Nabi, khutbah yang pernah dipakai oleh Nabi selama 4 tahun, tidak ketemu kata sini. Lalu aku diberitahu bahwasanya khutbah tersebut yang pernah dibaca oleh Nabi di tangan sahabat daripada kaum Ansor. Siapa orangnya kata sini? Pakai itu Paidan dua. Aku datangi daripada kaum Ansor tadi, maka dia adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu lahu anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Basri menyebutkan, apakah betulkah sampian mendengar khutbah Rasulullah yang dibacakan seperti dengan pian sifat tadi? Jawabnya oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya aku dengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adalah bunyinya, kana yakhutubu biha kullu jum'atin sami'tu yaqulu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu. Dan bunyinya kata Jabir, wahai sekalian manusia, innalakum ma'alimun fantahu ila ma'alimikum. Bahwasanya kalian ada petunjuk, maka berdirilah pada petunjuk itu. Wa innalakum nihayatun, dan sungguhnya kalian punya batasannya. Fantahu ila nihayatikum, maka ikutilah batasan yang ditentukan bagi kalian daripada teks khutbah Nabi tadi. Wa innal 'abdal mu'mina baina makhafataini, karena sungguhnya orang mukmin itu 2 kekhawatiran. Baina ajalin qad madha la yadri wallahu sani'un bihi. 2 kekhawatiran. Yang pertama antara ajal, dia tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala nantinya akan berbuat kepadanya. Ini siapa Nabi ini? Qad baqiya la yadri wallahu qadim bihi. Yang kedua, masa yang akan datang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kita masa akan datang akan terjadi, kita akan tahu. Fa'inna dunia falyatazawwad al-'abdu min nafsihi li nafsihi wa min hayati li mautihi. Karena itulah setiap manusia harus berbekal demi kepentingan dirinya, dari waktu hidupnya sampai untuk matinya. Ma ba'da al-mauti min musta'tabin wa la ba'da dunya darun illa jannatan awin nar. Karena sudah mati tidak ada lagi untuk apa berlapah-lapah bersusah-susah, tinggal menunggu amal aja lagi nanti dihitung. Baik dipertanyakan nanti perbuatan dalam kubur, ditanya malaikat kan, kemudian dia dikumpulkan di hari kiamat, ditamuni perbuatannya, dilihat catatan-catatannya. Wala ba'da dunia, dan setelah dia meninggalkan dunia illa jannata awin nar, tujuannya surga atau neraka. Aja lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lalu kata Nabi, aku katakan seperti inilah perkataanku, dan aku minta ampun kepada Allah Ta'ala bagiku dan bagi kalian. Ini isi teks khutbah Nabi yang dicari oleh Al-Hasan Al-Basri, yang ditemukan di sahabat Jabir bin Abdullah tadi. Wa nukila an Sahal bin Abdullah at-Tustari annahu qala yang yunfiqu malahu fi ta'atillahi faja'at ummuhu wa ikhwatuhu ila Abdullah ibn Mubarak yashkunahu wa qalu inna hadha illa yumsiku syai'an wa nakhsha alaihi al-faqra. Suatu hari adalah daripada perkataan sahabat Sahal Abdullah Tustari,
sudah terbiasa membelanjakan hartanya demi kepentingan taat kepada Allah Ta'ala. Lalu ibu dan saudaranya mengadukan kepada siapa? Artinya berbalik terus. Yashkunahu adalah mengadukan kepada Abdullah bin Mubarak. Kata mereka daripada ibu dan saudara perempuan daripada Imam Salah Bustari tadi, inna hadza kawasanya dia itu selalu membari-bari, tidak berkira-kira bahwa ini habis. Kami khawatir nakhsha alaihil faqra, kami khawatir jatuh miskin. Fa'arada Abdullah an yu'inahu alaihi, maka pada waktu itu adalah menyampaikan bahwasanya adalah si Abdullah bin Mubarak tadi menjelaskan kepada mereka. Faqala lahu Sahal, ya Aba Abdurrahman, ara'aita wa anna rajulan min ahli Madinah. Setelah menjelaskan tadi kepada si Abdullah bin Mubarak, lalu Abdullah bin Mubarak menemui Sahal atas tulis tadi, lalu mengisahkan daripada ucapan ibu dan daripada kisah perempuannya tadi. Faqala lahu Sahlu, berkata bagi Imam Abdullah bin Mubarak tadi oleh Sahal Sutari dengan panggilannya ya Aba Abdurrahman, ara'aita, apakah sampeyan tahu bahwasanya anna rajulan min ahli Madinah, bahwasanya menurut pendapat pian, jika seseorang kota, seorang daripada penduduk kota, istara bai'atan biristakin, dia membeli pekarangan dan sawah di desa. Orang kota itu membeli pekarangan rumah, membeli pekarangan atau tanah, atau membeli sawah di desa tadi. Lalu dia pindah ke desa tadi. Kemudian fawalladhi ayyu'ina yuridu ayyatahawwala minal madinati ilaiha ayyakhlifu bil madinah. Apakah setelah dia pergi tadi, dia pindah ke desa, kemudian harta kekayaannya yang di kota apakah harus ditinggalkan juga? Padahal dia tidak kembali lagi ke kota untuk selamanya karena ada tanah yang ditukari tadi. Lalu kata sahabat, kata daripada Imam Abdullah bin Mubarak, apa katanya? Qala Abdullah, khasmukum ya'ni annahu idza arada an yatahawwala ila mustaqi la yatruku fil madinati falladhi yuridu an yatahawwala min ad-dunya ila akhirah kaifa yatruku fid dunya syai'an. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, wahai sahabat Ustari, telah memenangkan kamu atau mengeluh mereka tadi, yaitu orang yang akan pindah ke lain daerah tidak harus menyisakan sesuatu harta kekayaannya, artinya di tempat lama yang dia tinggalkan. Demikian pula kata Imam Abdullah bin Mubarak itu orang yang akan pindah dari dunia ke akhiratnya. Tidak memberikan perumpamaan. Kenapa harus menyisakan harta kekayaannya di dunia? Artinya harta kekayaannya ditinggalkannya akan jadi pertanyaan baginya. Untuk siapa digunakan? Untuk siapa yang memakainya? Orang yang berakal sehat pasti adalah dia suka hidup sederhana di dunia. Dan dia senang di dunia itu menyibukkan dirinya dengan amal akhiratnya saja. Karena akhirat itulah tempat kenikmatan yang kekal. Serta harta dunia nantinya hanya fitnah, artinya hanya cobaan. Orang punya harta banyak fitnahnya, banyak cobaannya. Dan harta dunia bisa rusak, bisa hancur, dan bisa menipu daya, dan bisa membuat malapetaka. Pernyataan daripada Ambulans As-Samarqandi. Kemudian sambungannya, waktu berada Ibrahim Khalil, terus digunakan Allah Ta'ala
rezeki dari Rasulullah Ta'ala dimatikan Rasul Khotimah, dijauhkan dari Rasul Khotimah, dan tidak dikuburkan dalam surga terus bersama Rasulullah. Dan mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menzarahi Mekah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'alimna tawil. Allahumma faqihna bid-din wa 'alimna tawil. Faqihna bid-din wa 'alimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.